kampus closing Barkun Klahan. Jadi nanti para mitra semuanya juga kalau bisa ada tempat untuk memberikan pendidikan, memberikan pelatihan, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya apa? Bukan hanya kita saja yang memiliki keahlian dan keterampilan, tetapi masyarakat sekitar kalau bisa juga sama. Itu seperti itu. Baik, saya jelaskan. Mungkin ada yang belum punya Barkun, Nun Sewu. Ada berapa orang yang belum punya Barkun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak ya? Alhamdulillah. Baik, sedikit saya jelaskan Bapak Ibu. Perusahaan kami itu namanya PT Raja Barkun Internasional. Bisa dilihat di website Raja Barkun Internasional atau barkun.id. Nah, PT Raja Barkun Internasional itu diresmikan pada 2022 awal. Berarti saat ini mendekati 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Alhamdulillah atas ridho dan izin Allah, Pak Kiai Sukirno Nurullah selaku penemu dan pembimbing serta owner dan komisaris PT Raja Barkun Internasional. Yang kedua ialah Bapak Muhammad Soleh selaku direktur utama dan memiliki sistem. Itu Bapak Muhammad Soleh. Dan yang ketiga saya selaku mitra pertama atau founder PT Raja Barkun Internasional. Dan alhamdulillah berkat bimbingan dan pembinaan dari Pak Kiai, saya sendiri waktu awal adalah memiliki 4 pasien di rumah, Bapak Ibu. Pertama, yaitu ibu saya sudah divonis lumpuh sama rumah sakit ortopedi. Yang kedua, anak saya yang Down syndrome berkebutuhan khusus, dan yang ketiga istri saya mengalami migrain akut, di mana ada waktu di MRI itu ada beberapa sumbatan-sumbatan saraf di kepala atau di otak istri saya. Dan yang pasien terakhir yaitu saya sendiri. Saya mengidap penyakit yang sangat luar biasa, yaitu penyakit gangguan finansial. Ada sini yang mengalami penyakit gangguan finansial ya. Oh, banyak. Mayoritas ya. Baik Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah semenjak pertama kali ya, Barkun sebelum saya perkenalkan adalah untuk ibu saya sendiri yang sudah divonis lumpuh atau tidak bisa gerakin kaki kanan dan kiri. Setelah saya pelajari bahwasannya Barkun, nah, ini alat terapi Barkun ya Bapak Ibu. Nah, ini Barkun punya saya. Nah, ini ciri-cirinya Barkun seperti ini. Ini alat terapi yang dinamakan Barkun. Di mana ciri-ciri Barkun yang asli adalah ada tulisan Barkun. Yang kedua ada kode perusahaan BQ Barkun sekian-sekian terdata di PT Raja Barkun Internasional. Dan yang ketiga ada lambang perusahaan. Jadi ciri-ciri Barkun yang asli adalah ada tulisan Barkun. Terus yang kedua mengenai bentuk. Bentuk ini sudah dihak patenkan. Jadi tidak ada yang bisa atau yang mau untuk menyerupai. Karena kalau ada yang membuat, tentunya akan kita laporkan ke pihak berwajib. Karena kita sudah paten. Dan jujur aja memang alhamdulillah dengan wasilah Barkun ini, alhamdulillah sudah banyak sekali yang terbantu. Salah satunya ibu saya dalam 2 bulan, ibu saya sudah bisa jalan. Anak saya yang Down syndrome yang dulu memiliki dunia sendiri, halu atau mungkin dunia sendiri lah ya, kadang suka mukul sendiri. Kalau lagi manggil nggak dengar, terus ada meja, di atas meja semuanya pasti akan habis semuanya, piring gelas kalau lagi emosi. Alhamdulillah semenjak saya rutinkan dengan terapi Barkun setiap hari, pagi dan malam hari, alhamdulillah anak saya berbeda dan seperti kayak anak normal pada umumnya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus SMA LB negeri di Cilacap. Dan alhamdulillah istri saya juga sudah sembuh, serta saya sendiri juga alhamdulillah secara finansial alhamdulillah sembuh. Nah, itu yang saya alami. Dan setelahnya adalah mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya apa itu Barkun. Jadi Barkun adalah alat terapi yang terbuat dari sebagian anggota sapi. Nah, ada di surat Al-Baqarah ayat 73. Mungkin ada yang hafal?
Yang sudah punya barkun mungkin ada yang sudah hafal? Oke. Tujuan kami adalah sebetulnya syiar ayat Allah itu menyampaikan ayat-ayat Allah kepada masyarakat supaya apa? Masyarakat mengetahui arti pentingnya Al-Qur'an sebagai pedoman, petunjuk, perintah dan ada larangan. Jadi barkun ini, alat terapi ini dinamakan barkun, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 19 sampai ayat 20, yaitu barkun atau kilat atau petir yang menyambar-nyambar. Kalau orang Jawa biasanya kalau barkun menyebutnya buruk ya, kilat, lep-lep-lep, sebelum hujan itu lep-lep, itu barkun. Itu seperti itu. Dan yang kedua ada juga di surat Ar-Rod ayat 12. Bisa lihat di Google, barkun, ada surat Ar-Rod ayat 12 dan ada juga di surat Ar-Rum ayat 24. Nama barkun diambil di dalam surat dan ayat suci Al-Quran. Dan medianya itu sebagian dari anggota sapi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul nadribuhu biba'diha kadalika yuhilahul mauta wa yurikum ayatihim la'alakum ta'qilun. Allah berfirman, Pukulah mayat itu dengan sebagian anggota sapi. Demikian cara Allah menghidupkan orang yang telah mati, itu adalah tanda-tanda kebesaran agar kita mati. Jadi mati di sini multi tafsir Bapak Ibu. Ada juga mati beneran, sudah ada 4-5 orang yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah ada yang 3 jam, 4 jam setelah kita terapi barkun hidup lagi sampai sekarang. Sudah ada 4. Satu di Cilacap, namanya Mbak Rizky Dian, dia juga sudah lebih dari 2 jam dan badan serta kakinya masih hangat. Alhamdulillah dari keluarganya ada yang barkun, tidak selang lama sekitar 30 menit beliau melek lagi. Ada juga di Cianjur, itu lebih lama, sudah meninggal sore hari, malamnya dinakan, paginya barang barkunnya datang diterapi, alhamdulillah sampai sekarang. Terus ada juga yang paling lama, yaitu di Kota Magetan. Kota Magetan itu sudah 6 bulan meninggal dunia, sudah di atas meja. Dan sudah dihadirkan dari segala macam, ya ada Pak Kiai, ada Pak Habib semua. Tetapi pihak keluarga belum mau untuk memakamkan, karena badan sampai kakinya hangat, seperti orang tidur. Tetapi tidak ada nafas. Dan itu adalah semuanya mati suri. Dan alhamdulillah dari rekan kami, beliau juga dari Gontor Ponorogo, Pondok Gontor, akhirnya menghubungi Pak Direktur dan menghubungi Pak Kiai bahwasanya Pak saya mau nanya, saya kan sudah punya barkun. Itu di surat Al-Baqarah ayat 73 menghidupkan orang yang telah mati dengan sebagian anggota sapi. Apakah barkun bisa? Dan apakah itu hanya cerita, dongeng, legenda? Nah, Pak Kiai jawab langsung, Pak, pada dasarnya hidup dan mati semua hanya milik Allah. Silakan dibarkun mulai dari kepala sampai kaki. Alhamdulillah, waktu itu jam 1 dini hari, setelah dibarkun, jam 2 selesai. Jam 9 pagi, namanya Bapak Kiai Haji Muhammad Basir atau Pak Muhammad, itu alhamdulillah melek lagi sampai detik itu. Beliau pimpinan pondok pesantren Mursyid Torekoh yang ada di Kota Magetan. Tentunya setiap hari sip-sipan ngajinya, dur-duran. Tetapi belum tahu caranya ini solusinya seperti apa sampai 6 bulan lamanya. Alhamdulillah dari keluarga besar pondok, keluarga besar beliau saat ini sudah memiliki wasilah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada di surat Al-Maidah ayat 35, di situ diterangkan bahwasanya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi saya tanya Pak Kiai, kenapa yang dihai hanya orang yang beriman? Bukan wahai orang Islam, bukan wahai orang Muslim, tapi wahai orang yang beriman. Bertakwalah pada Allah, carilah jalan wasilah agar kamu beruntung. Dan menurut Pak Kiai Sukinanullah adalah wasilah yang terbaik ialah wasilah yang diperintah dan diciptakan oleh Allah, dicontohkan oleh para nabi dan dipraktekkan oleh dan ini sudah pernah dipraktekkan dan digunakan oleh zaman Nabi
Musa alaihi salam dengan menghidupkan orang yang telah mati dengan sebagian anggota. Jadi barkun ini ialah tanduk sapi kurban. Tentunya tanduk sapi kurban ini sudah didoakan ribuan malaikat, ribuan jamaah sebelum dikurbankan. Nah dari situlah sama aja kita menyempuyung atau bahasanya adalah sama-sama mendapatkan pahala dari orang yang berkurban. Nah tentunya metode kami itu ada 3. Barkun itu pengobatan dari luar, digosokkan, setelah itu dipukulkan. Makanya jangan kaget kalau teman-teman mitra barkun setelah digosokkan nanti dipukulkan, mengikuti perintah. Ada yang mengira. Ada yang langsung muncul warnanya merah, ada yang hitam, padahal cuma hanya dipukul. Makanya rata-rata sebelum diterapi disarankan para mitra barkun itu dipukulkan dulu mulai dari kepala sampai kaki. Setelah dipukulkan terlebih dahulu baru dibarkun. Setelah sudah dibarkun baru dipukulkan kembali. Kenapa harus di awal dipukul? Karena jujur aja banyak sekali orang yang mengalami non medis. Jadi pengobatan kita itu insya Allah bisa mengobati penyakit gangguan secara lahiriah. Secara lahiriah itu sangat luas, ribuan penyakit dari mulai saraf otak sampai saraf kaki. Nanti kita ajarkan semuanya setelah pada punya barkun. Nanti ada sesi kita memberikan pelatihan kepada khusus yang sudah punya barkun atau yang mau memiliki barkun hari ini akan kita ajarkan secara langsung. Itu seperti itu ya pertama. Yang kedua ada penyakit gangguan secara batiniah. Batiniah ini sangatlah luas Bapak Ibu. Batiniah itu ngapunten nggih, ada yang non medis. Dia merasa sehat tapi ada sesuatu yang ada dalam tubuh. Bahkan sudah berobat berkali-kali, berpindah-pindah dimanapun, kemanapun. Tapi terasanya adalah sesuatu yang luar biasa, yaitu non medis. Yang kedua ada juga untuk pertanian, apa yang disampaikan beliau. Karena saya juga punya beberapa pertanian. Ada perkebunan, saya juga pernah mempraktekkan di perkebunan. Ada juga di peternakan. Ada juga yang beberapa orang mempraktekkan langsung yang ayam tiba-tiba mati setelah dibarkun ceger hidup lagi. Tapi ada juga yang tidak selamat karena kena virus. Nah, tentunya di sini juga ada yang ketiga, penyakit gangguan secara finansial. Itu seperti itu. Jadi, alhamdulillah barkun bisa memberikan solusi lah kepada kita semuanya dengan wasilah barkun ini untuk membantu minimal diri sendiri, minimal. Jadi menciptakan diri kita menjadi dokter keluarga, terapis mandiri. Di saat kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita bisa untuk terobati minimal oleh diri sendiri, kita juga bisa membantu orang lain, tetangga, saudara, siapa. Itu seperti itu, memang kita ajarkan. Dan sekiranya memang barkun ini sudah dari zaman dahulu, dari zaman dinasti Ming di Cina. Makanya Rasulullah SAW carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, alhamdulillah saat ini sudah banyak tetangga-tetangga kita yang sudah seperti Cina. Jadi memang sudah banyak sekali memberikan keilmuan kepada kita. Makanya kemarin kita juga jalan-jalan, daripada ke Cina kita jalan-jalan ke Thailand, Singapura, dan Malaysia. Di sana juga kita banyak sekali mendapatkan ilmu. Itu seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan barusan? Saya Boleh, monggo. nah saya begitulah sakit udah mana-mana berobat rumah sakit orang pintar segala kita aja kayak gini ada apa itu Ya, nanti Ibu kita kasih pelatihan. Ibu udah punya barkun udah berapa hari? belum 3 hari Oh iya, masih baru ke. Nanti kita ajarkan. 3 hari Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya bertanya, Boleh. mohon maaf, saya kan baru punya barkun kemarin. Baru hari kemarin ya? Praktek, Ya. praktek. Jadi yang mau saya tanyakan itu, ini misalnya nih ada orang keluhan, katakanlah stroke tangan yang nggak bisa Ya. gerak. Kita langsung di barkun di tangannya apa dari kepala itu sampai. Baik. Yang namanya penyakit stroke itu kalau di kami tergolong penyakit yang nomor 3 atau level 3. Rata-rata orang yang punya barkun kita ajarkan dulu penyakit yang level 1 dulu. Biasanya migrain, vertigo, asam urat, ya kan, hipertensi, terus ada lagi
yang pegel-pegel mungkin, nah itu seperti itu. Dan penyakit yang kedua biasanya adalah lambung, terus yang ada lagi jantung, ada lagi pankreas dan sebagainya. Dan penyakit yang ketiga ialah stroke. Nah, kenapa kita ajarkan dulu bagi yang masih awal, yang sederhana dulu, supaya setelah level 1 bisa dilakukan, nanti naik menjadi level 2. Level 2 juga otomatis pelan-pelan terkuasai, lama-lama menguasai level 3. Level 3 itu termasuk lumpuh. Ada di saat ada orang cuman hanya matanya saja yang bergerak. Di saat dia mau ngomong malah nangis. Nangis. Ada juga yang ketawa. Jadi stroke itu ribuan jenis. Nanti kita ajarkan semuanya. Yang penting di sini adalah panjenengan dasarnya, cara untuk terapinya seperti apa, otomatis kita ajarkan. Itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini satu lagi boleh? Boleh? Ini misalkan ya, kita ketemu satu orang non muslim, dua orang yang nggak bisa bicara atau bisu ini. Nah, kemarin kan waktu saya di terapi Mbak Rahma kan saya hadiah buat diri saya. Nah, bagi non muslim atau orang yang tidak bisa bicara itu bagaimana solusinya? Baik. Kalau untuk non muslim biasanya kalau kami Pak, jenengan baca doa sesuai agama panjenengan. Silakan. Monggo. Nah, kesempatan kita sebagai terapis adalah baca kuncinya Ismu Atom. Kita sering berhadapan dengan non muslim kayak agama Buddha, agama Hindu. Makanya alhamdulillah di Prambanan juga banyak juga yang agama Hindu, ada juga dekat Borobudur, ada juga yang agama Buddha, itu banyak sekali yang pada punya barcode. Dan doanya itu mengikuti kepercayaannya beliau. Itu seperti itu. Kalau Islam tentunya atau Muslim diberikan yang namanya kuncinya Ismu Adom, tapi langsung ya dari Pak Kiai, bukan dari kami atau dari terapi, tapi langsung dari beliau. Itu seperti itu. Nanti ada caranya, KTP-nya sama barcode difoto kirim beliau. Nanti dapat kuncinya Ismu Adom, yaitu asmanya Allah yang paling agung. Tentunya di sini mohon maaf rahasia. Jadi yang diberikan oleh Pak Kiai di sini adalah orang yang sudah memiliki barcode, dan KTP-nya itu yang akan dizikirkan oleh Pak Kiai baru berikan kuncinya Ismu Adom. Itu yang dahsyat. Itu seperti itu. Nah, jadi barcode ini alhamdulillah saat ini sudah hampir 10.000 mitra dalam posisi 3 tahun. Dan 10.000 mitra ini tentunya ada yang beli karena nun sewu secara finansialnya yang sakit. Tapi ada juga yang beli minimal untuk menjadi terapis atau dokter sendiri di rumah. Tapi ada juga kebanyakan beli karena investasi kesehatan itu nomor 1 bagi kami. Itu seperti itu. Jadi siapapun nanti yang gabung di Barkun itu bukan kami mengajarkan terapi saja, tidak. Ada juga orang yang sekiranya Pak, saya tidak mau belajar terapis, tapi saya belajar secara bisnis, ada. Tapi ada juga Pak, saya mau belajar mengenai agama Islam secara kafah seperti apa sesungguhnya, ada. Ada juga yang sekiranya beli Barkun untuk dagang, pengusaha segala macam, itu ada macam-macam. Tidak semuanya sama. Jadi rata-rata orang yang punya Barkun tentunya tujuannya sepertinya sama, tetapi di lapangan berbeda. Ada yang hobinya cuma hanya kerak-kerak terapis saja di luar, ada. Itu seperti itu. Jadi memang macam-macam. Itu seperti itu. Tapi diawali di sini ialah dalam hal terapi terlebih dahulu. Minimal kita bisa terapi yang mata katarak seperti apa kita ajarkan. Yang kupingnya budek atau tuli atau belum bisa mendengar seperti itu. Seperti itu. Dan sekiranya tadi ada orang yang belum bisa bicara, ya kita sampaikan. Berdoa, Mas. Berdoa ya, buat Bapak sendiri. Oh iya, paham. Nah, baru kita terapi. Itu seperti itu. Jadi Barkun ini bisa digunakan mulai dari bayi yang baru lahir sampai usia yang sepuh. Karena pernah ada kejadian, mohon maaf saya tidak sebutkan rumah sakitnya dan dokternya, itu saking buru-burunya pas bayi keluar mungkin nggak bisa ngeden. Nah akhirnya ditariklah bayi tersebut, tangannya lepas satu. Dan saat itulah suaminya mengetahui, kan lihat marah kan. Nah akhirnya pas sudah keluar semua tangannya ngample-ngample.
Nah, tidak selang lama dari pihak keluarganya ada yang punya barcode langsung ditelepon datang. Setelah itu dipasang lagi ya, digeser lagi tangannya, terus di barcode. Saya masih ada videonya. Dari awal dia ngample-ngample sampai sekarang dia sudah geram. Alhamdulillah 30 menit sudah nyambung kembali dengan wasilah barcode. Itu seperti, dan alhamdulillah dokternya sama perawatnya sudah punya barcode. Itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mbak Risa, Ya. kalau saya kan memang belum tahu, itu baru dapat informasi dari Pak. Ya. Nah kalau misalkan saya mau beli ini, prosesnya berapa lama untuk bisa tadi seperti KTP dan lain-lainnya dikirim ke? Baik, Anda misalkan membeli sekarang, nggak nyampe 5 menit proses selesai. Karena apa? Karena biasanya kami meminta KTP-nya. Itu seperti, ada dua sebetulnya. Pertama, saya minta KTP-nya, lalu kita buatkan formatnya, langsung dikirim ke HP-nya Pak Kiai. Yang kedua, kita daftarkan di website, karena ada sistemnya. Tapi bagi yang mau, karena ada juga orang yang, lah saya beli paketan barcode aja lah, bisnisnya buat jenengan, itu ada. Tapi ada juga yang kita daftarkan di website. Kenapa kok daftarkan di website? Karena di sini ada peluang usahanya. Biasanya kami jarang sekali menceritakan mengenai bisnis atau peluang usaha. Salah satunya seperti ini. Pak Riza, saya udah punya nih. Nah, ini saya ada teman-teman saya ternyata pada kepengen punya barcode. Saya mau tanya, ada tanda terima kasihnya nggak dari perusahaan? Oh ada Ibu. Itu seperti itu. Jadi ada tanda terima kasih dari perusahaan manakala kita membantu menolong sekiranya kok ternyata dia tertarik membeli. Nah itu dengan adanya daftar yang kedua, yaitu kita daftar atau postingkan, itu nanti muncul tanda terima kasih setiap jam 6 pagi pasti sudah masuk ke rekening kita. Itu seperti itu. Seperti itu Ibu. Oke. Cepat kok untuk daftar cepat. Ada pertanyaan lagi? Maaf, kalau untuk levelnya katakanlah dari level 1, level 2, level 3 itu butuh waktu berapa lama ya? Tergantung pemilik barcode sendiri. Kalau dia mau mempelajari terlalu dalam, biasanya kan kita sering silaturahmi Pak. Satu sering silaturahmi, yang kedua sering komunikasi. Contoh kayak Bapak tadi sudah punya barcode dari kemarin, tapi dia pengen nerapi langsung stroke. Nah tentunya hari ini juga saya ajarkan cara bukanya. Itu stroke-nya apa? Seperti apa? Nanti kan kita tanya nih, satu usianya, yang kedua porsi bentuk tubuhnya, yang ketiga stroke-nya itu sudah bisa berdiri atau cuman hanya geletak tok. Mana dulu yang harus kita terapi dulu, fokuskan, bukan dari kepala sampai kaki, nanti berjam-jam. Biasanya kita kalau terapi untuk stroke itu minimal 30 sampai 40 menit. Itu seperti itu. Tapi ada juga yang stroke ringan. Stroke ringan tuh dia belum bisa ngangkat tangan tapi dia bisa jalan. Tuh, tapi kalau stroke berat, ngapunten, tentunya sudah mengok, sudah diem, gitu tok. Nah, mana sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nanti kita ajarkan secara perlahan. Itu seperti itu. Ada lagi? Insya Allah lah, untuk mempelajari barcode untuk awal 30 menit pasti sudah paham. Ibu, oh, Ibu ada lagi? Posisi yang belum. Oke, mengenai harga ya, mungkin sudah ada yang tahu ya harga. Jadi harganya sebetulnya 1.750 plus dompet barcode. Karena apa saya sarankan dompet? Karena banyak yang hilang, banyak yang jatuh, banyak yang lupa naruhnya di mana. Kalau dengan posisi dompet bisa taruh, kalau kita tidur di bawah kasur bisa, digantungin paku pun bisa. Jadi kemana-mana kita sebetulnya syiar ayat Allah. Ini barcode, pengobatan pertama dan tercepat di dunia, kilat, lab. Itu seperti itu. Ada lagi? Tapi nggak bisa dibawa ke tempat itu, kamar mandi. Baik, sebetulnya kita tidak ada pantangan dan larangan. Tidak ada. Tidak ada pantangan dan larangan. Tapi berhubung ada ayat Allah, ya kita menghargai dan menghormati sebelum masuk ke tempat
kamar mandi ya kalau bisa dicoba. Tapi kalau lupa ya nggak apa-apa. Tapi jangan faktor kesengajaan. Karena apa? Ini ilmunya ada di Al-Quran. Itu seperti itu. Sebenarnya tidak ada pantangan, tidak ada apa-apa. Itu seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan kayak kemarin, Pak Riza, saya mau nanya, itu barkun ada kodamnya, ada makhluknya Allah enggak? Kaget saya. Kaget, ada kodamnya. Pak, mohon maaf, Bapak tahu kodam itu apa? Kodam ya makhluk Allah, betul. Kodam itu adalah pelayan, pesuruh. Nah, kita itu mintanya kepada Allah, bukan kepada, mohon maaf, seperti kayak tadi. Jadi tidak ada bahasa yang seperti kayak tadi di barkun. Tapi kebanyakan supaya kita tidak takabur, nggih, usahakan barkun yang jangan ditunjukkan kepada orang yang sedang mencari rezeki kayak ebek, jatilan, terus tunjukin sengaja, jangan. Nanti dalam hitungan detik bubar, sadar, hilang sampai indang-indangnya. Seperti itu. Intinya adalah jangan takabur, jangan dipraktekkan. Siapapun yang nun sewu memiliki ngapunten nggih, seperti kayak susu, kayak itu akan keluar hitungan detik. Terus ada lagi yang kiriman, telur, segala macam ngapunten. Tapi makanya di kita itu jangan dijelaskan kepada orang yang mau diterapi karena apa, mbok barangkali bingung atau takut gitu. Yang penting kalau misalkan dia sakit ya kita terapi saja. Kita banyak video-video yang ruqyah tercepat gitu kan, karena kita juga banyak komunitas yang ahli ruqyah, dia membutuhkan waktu tidak sebentar, rata-rata 30 menit, 40 menit, bahkan 1 jam. Dan alhamdulillah atas ridho dan izin Allah, dengan posisi barkun sifatnya tidak membunuh, tidak membakar makhluk Allah. Kita hanya sifatnya mengusir saja. Bisa diplak-plak-plak sebelum dibarkun, itu tandanya ini bukan tempatmu, ayo keluar. Itu seperti itu, plak-plak-plak. Sehabis Sebelum dan setelah di sesudah baru diplek kayak gini. ya itu juga bisa. Tapi sebaiknya ya kalau bisa sebelum. Totokin dulu Ya, baru diiniin. ya karena sering banget kejadian dia nun sewu karena kebiasaan ada orang yang hobinya main ilmu-ilmuwan, setelah posisi di barkun pertama kaget langsung brrr, kayak gitu kan. Dia keluar sih, cuman kan bagi terapis kaget. Maka dari itu diusahakan dia baca Al-Fatihah 3 kali, dihadiahkan untuk diri sendiri. Jadi Bu, Pak, jenengan baca Al-Fatihah, nggih, dihadiahkan. Ya Allah ya Rob, saya menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri saya sendiri. Monggo 3 kali. Oh iya baik Pak, dia baca Al-Fatihah. Kesempatan kita untuk mengagungkan Allah Ismu Adzam, kuncinya. Nah, mengenai kuncinya Ismu Adzam, Bapak Ibu, itu kita mengikuti perintahnya Allah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 3. Ibu bisa lihat di Google atau di mana. Itu warabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkan. Dengan cara apa kita untuk mengagungkan Allah? Tentunya dengan kuncinya Ismu Adzam. Dan kebanyakan masyarakat banyak yang belum paham. Setiap kali ada ayat dibaca ulang-ulang. Warabbaka fakabbir itu perintah, tapi ada juga warabbaka fakabbir, warabbaka dibaca sampai 10.000 karena dia nggak ngerti maksud. Itu sama aja kayak kita ngeprank kepada Gusti Allah, diperintah kok malah nggak perintah. Itu seperti itu. Jadi kuncinya Ismu Adzam adalah untuk mengagungkan Allah. Jadi barang siapa yang berdoa diawali Ismu Adzam, maka Allah akan mengabulkan doa hambanya hitungan detik. Saya ada pasien, mungkin dari kecil ya, kakinya itu melentong ya kayak gini. Ya. Itu gimana cara terapinya? Baik, dari kecil berarti sudah berapa tahun? Sekarang SMA. Jadi jalannya kayak gini. Gimana dari karbu kan itu Baik. melentong. Sebetulnya kalau misalkan dari bayi semuanya kan satu suci, satunya ya memang tidak ada kendala, tidak ada masalah.
tetapi kadang di kemudian hari mungkin ada yang lupa yang harus dibedong, belum dibedong gitu ya. Itu seperti itu. Jadi pada intinya di sini ialah kita sarankan untuk keluarganya memiliki wasilah perantara atau media. Saran untuk memiliki wasilah supaya apa? Hanya Allah lah yang tahu kesembuhannya beliau. Karena dengan doa-doa yang diucapkan oleh ibunya sendiri itu mukjizat keajaibannya dahsyatnya luar biasa dan sering dirutinkan. Itu seperti itu. Contoh, ada orang yang belum bisa mendengar dan bicara dari kecil. Waktu itu kita terapi karena usianya beliau kelas 1 SMP. Di saat ada acara, kita suruh nih, Dek duduk depan. Ternyata beliau nggak mendengar. Dek duduk depan, Dek. Lah orang tuanya di belakang deketin kita. Pak, nun sewu, anak saya tuli dan belum bisa bicara. Oh, ya Allah mohon maaf, saya nggak ngerti kan. Akhirnya saya sentuh, Dek, dia nengok. Aduh, nah dia paham. Nah dari situlah kita fokuskan waktu itu karena memang semakin banyak masyarakat yang pada berdatangan. Akhirnya kita terapi lah, videonya kan sudah saya share. Alhamdulillah kita juga nggak ngerti ya, karena sembuh itu adalah milik Allah, tentunya dengan ikhtiarnya kita dan keluarga. Setelah kita terapi pun memerah di sini, dia memerah dan belakangnya memerah serta di bagian di bawah rahang ini itu memerah. Dan alhamdulillah saat ini beliau bisa mendengar dan bicaranya memang belum sempurna, tapi mending dibandingkan sebelum dilatih. Karena apa? Di sekolah dia pakai tanda. Nah, tetapi saat ini orang tuanya manggil, Ren, kita ambilkan minum. Dia sudah, ya, betul, kayak gitu. Alhamdulillah, senangnya minta ampun. Dan keluarganya saat ini menjadi dokter atau terapis mandiri untuk membantu orang. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya Pak. Ya. Nuzemu memang saya belum punya kandung, cuma saya sakit sejak tahun 2018 sampai sekarang. Saya keluar masuk rumah sakit bisa 1 bulan itu masuk opnam 3 kali. Ya. Jadi keluar dari rumah sakit pulang paling seminggu masuk lagi. Dan saya sudah semua dari rumah sakit Mania, RSUD Banyumas sampai Siaga Medina itu kan sudah saya lihat semua, saya opnam di situ. Kadang-kadang itu diagnosanya beda-beda. Kalau di RSUD katanya saya nggak ada makanya. Kalau di Siaga Medina saya asam lambung, hipertensi sama penyumbatan. Tapi Nuzemu saya merasa ya ada sesuatu yang beda. Ada beda. Ibu sudah pernah di Barkun? Sering. Sering. Nah, berarti itu tandanya ibu harus punya wasilah. Karena apa? Karena yang tahu sakit hanya panjenengan. Jadi di saat yang merasakan mulai muncul Barkun. Itu seperti itu. Dan ada kuncinya semua yang sangat luar biasa. Karena kebanyakan setelah di Barkun pasti kepenak. Iya. Nah, tim Barkun pulang. Ya, lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bangun bisa tidur nyenyak ya. Nggih. Tapi selang misal 4 hari bangun lagi. Baik, jadi seperti itu ya Ibu. Saya doakan semoga panjenengan dimampukan oleh Allah memiliki wasilah Barkun dengan cepat dan mudah. Itu seperti itu. Dan itu sering terjadi. Di saat posisi kita menolong dan membantu orang lain, saat itu juga alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan, minimal perubahan. Itu sudah senang sekali. Nah, akan tetapi kita sebagai terapis tidak bisa setiap hari nerapi. Karena apa? Karena pertama pasti dia punya urusan secara keluarga. Yang kedua, biasanya yang sudah punya Barkun, dia menschedulkan harinya untuk menolong orang lain. Jadi kalau dadakan, biasanya terapis Barkun, oh mohon maaf, biasanya ada schedule hari besok. Nah, jadi saat itulah kita ajarkan supaya kita tergantunglah hanya kepada Allah. Jangan tergantung pada terapis, jangan tergantung kepada orang lain.
tapi tergantunglah kepada Allah. Dengan cara apa kita tergantung pada Allah? Di semua hal, agungkan Allah sebanyak-banyak. Karena apa? Ini perintahnya Allah. Ada juga kayak kemarin Pak Riza, kok sampai jual-jual agama, jualan barkun, kok ada juga yang saya kaget. Loh, selama ini Bapak itu kalau usaha melibatkan Allah enggak? Ya saya bismillah, lah itu melibatkan Allah. Di sini juga sama, wajib melibatkan Allah setiap kali kegiatan kita. Agungkan Allah. Itu seperti itu. Baru dia sadar, karena dasarnya ada di Al-Quran. Nah, dasar ada di Al-Quran, dari situlah kita syiar. Makanya Bapak Ibu, siapapun yang punya barkun, diajarkan caranya, Pak, hafalin ya surat Al-Baqarah ayat 73. Bu, hafalin ya surat Al-Maidah 35. Bu, hafalin ya surat Al-Mudaththir ayat 3. Supaya apa? Kalau di saat kita hafal, kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya ayat suci Al-Quran. Minimal dia juga ikut mengamalkan. Walaupun kita tiada, amalan kita jalan terus. Makanya lama-kelamaan dari satu ayat, lama-lama hafal 2 ayat, lama-lama habis Quran. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ini Pak Reza yang saya ceritakan semalam. Ya. Sakit katup jantung. Ya. Sudah divonis harus operasi bulan Juni di rumah sakit Karawaci. Ini selama ini kan saya terapi rutin. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini ingin punya barkun sendiri. Alhamdulillah. Dan mohon untuk bisa diterapi Pak Reza. Wih, Spesial ya. Pak Yayat itu dan luar biasa, dan insya Allah nanti kita ajarkan caranya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Tadi saya sudah sampaikan saya baru hari ini mau beli barkun. Saya minta tolong karena suami saya ini sedang batuk. Kemarin periksa ke dokter paru, divonis bronkitis Pak. Dan harus melakukan pengobatan itu, minum obat sampai sekarang. Saya sengaja datang ke sini kayak gitu Ya, siap. sekalian nanti beli barkunnya. Baik. Baik, nanti ibu kita proses mengenai barkunnya. Nanti ibu juga terapi beliau, saya ajarkan. Supaya apa? Supaya ibu nanti rutin terapi beliau. Dan ibu nanti merasakan seperti apa cara gosoknya, cara pukulnya, cara doanya. Kita ajarkan. Karena rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah karena panjenengan mau memiliki barkunnya, semua otomatis kita ajarkan. Sampai kapan? Sampai panjenengan bisa. Di sini itu bukan ngapunten nggih, beli barkun terus dibiarkan saja, kita nggak pernah. Kita kekeluarga lah, ya. Keluarga di grup itu udah kayak keluarga. Ada kumpulan di sini, bro, datang. Ada kumpulan di sini, grup, datang. Karena apa? Kita sedang benar-benar mencari ilmu. Makanya di barkun ini alhamdulillah, jujur aja saya berbeda dengan tujuan Pak Wartoyo ya. Pak Wartoyo beli barkun untuk apa namanya, pertaniannya. Baik, saya tak ceritain. Tujuan saya adalah nun sewu, saya pengen sugih. Kayak saya. Saya pengen sugih. Nah, yang lainnya untuk nolong, untuk barkun, untuk apa? Ya bagus, kata Pak Kiai bagus. Tapi pas waktu saya sebut, saya pengen sugih, kaget Pak Kiai. Sugihnya apa Pak Riza? Kalau boleh tahu. Baik Pak Kiai, ngapunten 2020, 2021 itu banyak sekali tetangga saudara saya pada kena COVID. Jadi waktu awal-awal saya ditanya, saya kepengen sugih sehat. Bagaimanapun yang namanya sugih sehat itu tandanya adalah satu, kita mendapatkan kewaspadaan. Kedua, tentunya Allah lah semua yang ngatur. Pokoknya saya benar-benar sugih sehat. Dan yang kedua, saya kepengen sugih sedulur. Dari Sabang sampai Merauke, saya kepengen banyak sedulur. Alhamdulillah dari kemarin waktu saya ke Medan, yang Aceh saya telepon, brum, datang semuanya ke Medan. Yang saya di Batam, brum, alhamdulillah. Yang di Singapura, Thailand, saya kumpulkan, brum. Saya nambah saudara. Karena apa? Kita rutin, hampir setiap hari kita komunikasi.
saya punya 99 grup dari beberapa kota, ya saya biasa mengisi di grup selagi saya bisa. Jadi saya kepengen sugih itu tadi seduluran. Yang ketiga sugih ilmu. Selama ini kita hanya mempelajari ngapunten ke ilmu dunia. Karena saya bukan pengobat, bukan terapis, bukan dokter. Saya hanya kontraktor biasa, di mana saya sedang mengalami keruwetan, dan saat itulah saya manuver untuk bisa menjadi minimal dokter keluarga. Dan alhamdulillah saat ini sudah viral di 18 negara. Jadi pada intinya di sini dapatnya apa saja sih kalau sudah memiliki barkun? Pertama, dapat pelatihan cara terapi cepat. Jadi ada juga yang hampir setiap hari tanya, 2 hari sekali tanya, Pak untuk jantung, Pak untuk ginjal, untuk cuci darah gimana, untuk anak yang belum bisa bicara gimana. Walaupun kita sudah ajarkan, tetapi kadang mohon maaf suka lupa. Enggak masalah, kita isi pelan-pelan. Sampai kapan? Sampai panjenengan bisa. Bisa bukan hanya minimal mengobati diri sendiri dan orang lain, tapi bisa syiar, menyampaikan kepada orang nih, Bu, kalau bisa punya barkun, Pak, kalau bisa punya barkun. Baru kali ini Bu Susi, beliau adalah mau berangkat ke Hongkong ya. Nah, beliau lagi proses. Tapi di saat dia punya barkun, saya membuat beliau itu bukan menjadi terapis. Mbak, jangan jadi terapis saja. Jenengan harus jadi pebisnis, harus menjadi pengusaha, harus menjadi multi talenta, apa saja bisa. Makanya saya ngomong kepada Bu Atun, kalau bisa Mbak Susi bicara, otomatis dia akan merasa, oh iya ya, kalau saya menerangkan kepada masyarakat, insya Allah saya bisa. Walaupun nanti saya tinggal di Hong Kong pun saya kumpulkan, saya bisa terangkan apa itu barkun, apa manfaat dan kegunaannya. Jadi di barkun ini kita bersama-sama bukan hanya menjadi terapis, tapi jadilah pebisnis, pengusaha, mentor, entrepreneur dan lain sebagainya. Apa saja harus bisa. Itu seperti itu. Dengan modal bahasa di sini 1.100 ya plus dompet, alhamdulillah atas ridho dan izin Allah banyak sekali orang yang akhirnya memiliki rumah, membeli kaplingan, ada yang membeli sawah juga walaupun belum besar, tapi minimal mereka bisa menyelesaikan hutang piutang dengan cara. Dan tadi keinginan saya sugih juga yang nomor 4 yaitu sugih duit. Saya nggak bohong, saya butuh duit untuk membahagiakan